Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Kalau saya mengamati di media sosial, sekarang ini sedang rame banget ya. Ini menyoroti aksi mantan Presiden Jokowi yang masih terus bergaya seperti presiden, melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, bertemu dengan warga, dan kemudian yang cukup menarik itu adalah dalam setiap kunjungannya, bukan dalam setiap kunjungannya, dalam kunjungannya lah ini ya. Ternyata Joko Widodo itu masih mendapat perlakuan yang nggak beda-beda jauh seperti dia ketika masih menjabat sebagai seorang presiden. Ini misalnya ada satu video yang diunggah oleh ini akunnya TFT Dry Politik atau Dri Politik, saya nggak tahu bacanya seperti apa ini. Dan dia komentarnya seperti ini, Konoha memang agak lain. Satu negara punya dua presiden, Mulyono shift siang, Prabowo shift malam. Ini dan kemudian sertakan videonya. Videonya nggak terlalu panjang, durasinya 30 detik saja. Kedua ada lagi videonya, ini memang lebih pendek dan nggak terlampau jelas ini konteksnya. Kemudian ini diunggah oleh Muhammad Sobri, itu @msobri99. Ini cuitannya cukup menarik ini ya. Kenapa Pak Prabowo @Gerindra, jadi dia mencolek akun X-nya dari Partai Gerindra, diam saja melihat kenyataan ini. Kalau tidak ada tindakan sungguh memalukan pemerintahan ini. Miris kelakuan Mulyono, ditulis di dalam videonya itu, satu negara dua presiden, Jokowi dirujak netizen. Dan kemudian dituliskan ada kasihan Pak Prabowo, nasibnya mirip Ma'ruf Amin. Ini maksudnya sebagai ban serep saja gitu ya. Saya tadinya menduga ini jangan-jangan video ketika Pak Jokowi itu masih jadi presiden, ya wajar kalau dia masih mendapat pengawalan. Memang ini kita mesti hati-hati kalau di media sosial ini, kita mesti telusuri betul, melakukan verifikasi terhadap video-videonya, karena bisa saja antara narasi dengan videonya itu berbeda. Karena saya mulai curiga kenapa kok masih dikawal oleh foreigners dan kemudian masih disambut oleh warga, dan tadi kan dielu-elukan oleh anak sekolah. Berarti kan ada mobilisasi ya. Ini anak-anak sekolah itu. Tapi kalau saya melihat rangkaian rombongannya, ini memang berbeda. Nggak sepanjang ketika Pak Jokowi itu masih menjadi presiden. Memang kalau waktu masih jadi presiden, pengawalannya jauh lebih ketat, dan pasukan pengawal presidennya itu juga jauh terlihat lah, beda banget lah ya. Itu pasti rombongan pengawal presiden itu akan lebih siaga gitu, lebih pokoknya jauh lebih ketat. Tetap saja kelihatan perjalanan resmi, tapi memang tidak seketat ketika dia jadi presiden. Ya, tapi bukan juga orang yang tidak punya jabatan sama sekali yang dikawal-kawal semacam ini gitu ya. Jadi dipastikan memang ini video kelihatannya Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden ini ya, diambil. Coba kalau Anda punya video yang sama atau video yang lain, bisa diverifikasi apakah ini betul yang dimaksud adalah ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Saya mencoba menelusuri ini ya, peristiwanya di mana dan kapan terjadinya ya. Kan kalau Pak Jokowi sekarang ini melakukan kunjungan ya, disebutnya begitu ya, ke berbagai daerah itu, setelah dia tidak menjadi presiden, itu banyak terjadi, dan menerima tamu juga banyak, yang diterima juga tamunya itu bukan main-main, masih seperti seorang yang sangat berkuasa begitu ya. Tapi kalau lihat ini yang kunjungan yang agak rame, yang mendapat sorotan media dan media sosial karena dia masih dikawal ketat seperti seorang presiden, itu dugaan saya ini peristiwa yang di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang pernah saya juga
bahas bersama dengan Mbak Agi di konten Off the Record. Jadi ini peristiwanya belum lama terjadi ya, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 ketika Joko Widodo itu mengunjungi Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada waktu itu narasinya juga Pak Jokowi itu hadir di situ dalam rangka temu kangen. Dan mungkin ini karena ada media lokal juga yang menyebut sebagai kunjungan kerja dari Presiden Jokowi. Jadi dia masih nganggap ini sebagai kunjungan kerja. Nah, yang kenapa kunjungan di Banjarnegara ini mendapat sorotan? Karena Pak Jokowi memang mendapat perlakuan yang istimewa di situ ya. Dari Polresnya sendiri menjelaskan dari akun Instagramnya, mereka menyatakan bahwa mereka itu menyiapkan 190 orang personil dari kepolisian, macam-macam tuh, dari Sabara, dari Provos, dan beberapa unit yang ada di Polres Banjarnegara itu dilibatkan untuk mengamankan kunjungan dari mantan Presiden Jokowi ya, jangan salah menyebutnya ya. Kelihatannya ini ya. Nah, tapi kalau saya salah memverifikasi Anda yang ingatkan saya, ini bukan hoax yang diunggah oleh beberapa akun media sosial tadi itu ya. Kalau saya sebelumnya malah menyebut sebenarnya sekarang ini presiden kita itu kembar tiga ya, atau mataharinya kembar tiga di Indonesia. Tapi kalau ini tadi shift-shiftan menyebutnya netizennya ya gitu. Rupanya buat netizen itu Gibran itu tetap posisinya sebagai wapres, tapi yang presiden itu Prabowo dan Pak Jokowi masih juga berlagak sebagai presiden. Kalau saya menyebutnya kembar tiga itu karena sesungguhnya kalau kita amati wakil presiden Gibran Rakabuming itu juga sangat intensif, dia melakukan kunjungan ke mana-mana, beda dengan wakil presiden sebelumnya. Kalau wakil presiden sebelumnya itu relatif seperti Pak Ma'ruf Amin itu nggak banyak melakukan kegiatan ya, kecuali menerima tamu-tamu terbatas atau melakukan sesuatu yang memang didelegasikan oleh Jokowi pada waktu itu. Tapi kalau Gibran kelihatannya dia memang create proyek-proyek sendiri nih, kunjungan-kunjungan meninjau proyek-proyek yang sebenarnya kita juga nggak paham apa sih urusannya ini wakil presiden menginspeksi berbagai pembangunan proyek, kecuali bahwa dia memang tujuannya untuk tetap tampil di depan media. Ya karena itu saya menyebutnya waktu itu mataharinya kembar tiga, ada Pak Prabowo, ada Gibran, dan ada Pak Jokowi. Tapi kelihatannya bagi netizen ini lebih melihat justru Pak Jokowi yang berperan seperti seorang presiden itu yang menjadi matahari kembarnya Pak Prabowo, atau mereka menyebutnya sebagai shift-shiftan gitu ya. Karena, tapi saya sebenarnya kurang sepakat ya kalau disebut dengan ada presiden shift siangnya itu Mulyono, shift malamnya Prabowo gitu. Karena realitasnya kan Pak Prabowo itu masih tetap menjalankan tugasnya penuh sebagai seorang presiden. 24 jam Pak Prabowo menjalankan itu, dan sangat aktif Pak Prabowo itu melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, hadir di forum-forum internasional, forum kerjasama berbagai negara, atau kunjungan bilateral gitu ya. Jadi full sebenarnya. Cuman kelihatannya Pak Jokowi nggak mau kalah gitu. Dan ini yang memang tidak lazim. Masa seorang mantan presiden masih terus melakukan kunjungan-kunjungan, masih menerima tamu-tamu, dan tamunya itu nggak main-main, ada dari menteri sampai konglomerat gitu. Pertanyaan sekarang, mengapa itu terjadi? Apakah ini yang sering orang sebut sebagai bentuk post-war syndrome? Orang yang sudah tidak punya jabatan lagi, kehilangan jabatannya, tapi kemudian dia masih terus ingin tampil sebagai ketika dia masih menjabat gitu ya. Kita bisa memahami kalau itu terjadi pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan ketika dia masih menjadi presiden, dia adalah orang yang terus-menerus ingin berada dalam sorotan media gitu. Bahkan pada waktu itu Pak Jokowi juga menyatakan dia akan melakukan kunjungan walaupun sampai hari terakhir masa jabatannya gitu. Beda dengan presiden-presiden lain, dan juga semacam kesepakatan yang tidak tertulis begitu. Biasanya kalau sudah 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, ya seorang presiden itu tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting, dan juga mulai mundur sedikit dan memberi kesempatan untuk presiden terpilih yang akan memimpin berikutnya yang lebih banyak menjadi sorotan media. Kalau Pak Jokowi kan tidak. Dia masih terus-menerus dia ingin di dalam sorotan media. Jadi istilah bebek lumpuh itu tidak berlaku buat Pak Jokowi. Bebek lumpuh itu sebenarnya sebuah istilah yang ini lazim digunakan di Amerika Serikat untuk menggambarkan ketika seorang calon presiden terpilih, dan presiden yang masih menjabat itu disebut sebagai outgoing presiden dan incoming presiden gitu ya. Dan biasanya yang outgoing presiden itu tidak akan lagi mengambil putusan-putusan yang penting. Nah, tapi kalau Pak Jokowi beda banget kan, karena sampai hari-hari terakhir pun dia masih melakukan rotasi besar-besaran
di lingkungan TNI dan Polri yang kemudian dalam beberapa waktu yang sebulan terakhir ini kan oleh Pak Prabowo pelan-pelan mulai ditata kembali organisasi TNI itu sesuai dengan visi yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo. Apakah itu fenomena post power syndrome? Saya kira buat Pak Jokowi tidak hanya sesederhana itu. Kalau orang post power syndrome itu kan lebih pada psikologi saja dan tidak punya implikasi politik apapun gitu ya. Dan biasanya banyak orang kemudian kalau post power syndrome-nya itu berlebihan, orang anggapnya itu orang stres tuh. Seperti itu biasanya nyebutnya seperti itu. Itu nggak berlaku buat Pak Jokowi. Post power syndrome-nya saya kira iya gitu ya. Tapi ini bedanya kan gini. Pak Jokowi kehilangan jabatannya, tapi dia belum kehilangan kekuasaannya, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini seperti yang saya sebut tadi itu, masih banyak orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi di Solo, bergiliran datang gitu. Bahkan sekarang mulai banyak warga biasa gitu yang malah menjadikan rumahnya Pak Jokowi di kawasan Sumber Solo itu sebagai tempat wisata atau destinasi lah yang harus place to go ketika mereka pergi ke Solo. Bayangkan sampai seperti itu. Ini saya kira karena memang seperti sudah sama-sama kita pahami bahwa kabinetnya Pak Prabowo itu sekarang mayoritas masih ditempati oleh orang-orangnya Pak Joko Widodo. Jadi ini disebut orang-orang Jokowi. Dan itu terlihat mereka-mereka yang misalnya berkunjung ke sana itu yang kita lihat para menteri untuk berkunjung ke sana, dan yang cukup mengejutkan itu adalah ketika pada waktu itu Taipan Besar Indonesia Muhtar Riyadi itu bersama anak dan cucunya ya, James Riyadi dan John Riyadi itu berkunjung ke Solo beberapa waktu yang lalu, dan itu kunjungan itu terjadi tidak lama setelah ada pernyataan dari pemilik Pantai Indah Kapuk II atau Agung Sedayu Group, Aguan, dalam wawancaranya dengan Tempo kan ketika ditanya soal investasinya di IKN kan dia dalam rangka kata dia menyelamatkan wajah Presiden Jokowi karena pada waktu itu nggak ada investor yang masuk ke sana dan dia sudah mau mengakhiri masa jabatannya gitu. Waktu itu banyak yang nilai bahwa berarti Pak Jokowi sudah ditinggalkan oleh oligarki. Tapi ternyata tidak ya, karena ini memang tidak lazim biasanya para Taipan ini buka-bukaan politik semacam itu. Karena buat mereka ini kan memang orientasinya pada siapa yang berkuasa saja, siapa yang berkuasa dan dia ikuti. Tetapi dengan kunjungan dari Muhtar Riyadi itu, saya jadi baca, loh berarti Pak Jokowi ini masih sangat diperhitungkan gitu. Saya kira ini nanti kaitannya dengan poin berikutnya yang akan saya bahas adalah posisinya Gibran Rakabuming. Kalau di Muhtar Riyadi itu kemudian membawa bukan hanya anak, tapi dan cucunya, ini kan kita kemudian melihat kelihatannya Pak Muhtar Riyadi ini mulai bicara pada Pak Jokowi, ada deal nanti kalau Gibran jadi presiden berarti urusannya nanti dengan cucunya yakni John Riyadi. Itu kira-kira tafsirnya seperti itu karena keluarga ini memang dikenal kalau dalam soal lobby-lobby politik jago banget ini, bukan hanya di Indonesia dia mainnya udah sampai di Amerika gitu. Dia pernah tembus Gedung Putih ketika Clinton itu berkuasa menjadi presiden di sana, dan itu dimulai ketika Clinton masih menjadi gubernur di Arkansas ya, di Little Rock ibu kotanya seperti itu, dan hubungan itu dimulai dari dia masih menjadi jaksa agung di Arkansas, kemudian menjadi gubernur di negara bagian Arkansas, dan kemudian berlanjut sampai ketika Clinton menjadi presiden. James Riyadi pada waktu itu sempat di-ban, itu dilarang masuk oleh Kementerian Kehakiman Amerika, tidak boleh masuk ke Amerika karena dia melanggar batas pemberian sumbangan oleh orang asing terhadap seorang kandidat presiden. Di Amerika yang begini-begini ini sangat ketat, keras banget gitu ya. Kalau saya melihatnya ini pasti ini ada kaitannya dengan investasi jangka panjang dari Muhtar Riyadi, anak dan cucunya untuk berkaitan dengan kekuasaan berikutnya gitu. Selama ini mereka dipastikan mendukung Joko Widodo sebagai presiden selama 2 periode, dan saya menduga mungkin karena memang Pak Prabowo itu tidak cukup friendly ya gitu dengan para Taipan ini, walaupun di Indonesia ini siapapun jadi presiden dia harus deal dengan para Taipan. Tapi beda ya kalau Pak Jokowi sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para Taipan. Kalau Pak Prabowo ini saya kira mungkin tarik ulur gitu ya. Dia agak berbeda lah dia. Karena itu Pak Jokowi ketika dia berlagak seperti seorang presiden, dia masih cukup pede karena jabatannya sudah hilang tapi kekuasaannya belum hilang ya. Apalagi anaknya juga menjadi wakil presiden gitu ya. Karena itu sekali lagi Jokowi tetap merasa masih berkuasa dan dia merasa juga nggak ada yang salah kalau dia kemudian mendapat keistimewaan gitu ya. Yang saya bertanya-tanya itu apakah seorang Kapolres seperti Kapolres
Banjarnegara itu tidak tahu soal protap, bagaimana perlakuan terhadap seorang mantan presiden. Sebagai mantan presiden, dia tetap dapat pengawalan yang melekat. Masih ada pasukan pengawal presiden, pengamanan presiden yang melekat kepada dia. Tapi tentu tidak sebesar itu. Begitu juga kalau dia berkunjung ke daerah-daerah, ya nggak akan seperti itu. Contohnya Pak SBY misalnya ya, dia tetap dikawal gitu. Tetapi apakah kemudian mendapat pengawalan sampai ada 191 personil kepolisian, itu baru dari kepolisian loh ya, kita tidak tahu berapa yang dari Kodim dan kemudian berapa dari Satpol PP. Nah, kalau itu kan makin parah lagi. Nah, jangan lupa pengerahan pasukan semacam itu, pengerahan personil itu kan itu membutuhkan biaya ya. Biaya mobilisasinya itu menggunakan biaya. Biayanya dari mana? Ya biaya dari pemerintahan dan itu menggunakan pajak dari rakyat. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga, ini yang saya kira yang jauh lebih penting dari semua itu adalah kenapa Pak Jokowi masih terus seperti itu, masih berlagak seperti seorang presiden, karena ini bagian dari mempersiapkan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029 nanti. Ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meng-0%kan presidensial threshold, ini memang Pak Jokowi harus bekerja lebih keras gitu ya. Bahkan mungkin aksi-aksinya seperti masih orang presiden akan terus semakin menjadi ini. Karena bagaimanapun juga dengan 0% ini berarti ini kan lawannya Gibran itu akan sangat banyak. Tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu ya dipastikan mungkin hanya 1-2 calon presiden yang akan menjadi lawan dia. Ini akan cukup banyak. Dan salah satunya yang kita bisa hampir pastikan itu akan maju pada Pilpres 2029 adalah Anies Baswedan. Figur yang sejak awal itu coba disingkirkan oleh Jokowi, tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru itu, ya apa boleh buat ya tidak bisa mencegah lagi kalau Anies kemudian mendapatkan tiket untuk maju pada Pilpres berhadapan dengan Gibran Rakabuming. Yang jadi persoalan kan sudah 0%, kemudian Mahkamah Konstitusi juga mengatur tidak boleh memborong partai. Jadi ada batasannya nih, nggak boleh seperti model Kim Plus di Jakarta, gabung semua partai yang ada di parlemen itu dalam satu kubu dan kemudian hanya menyisakan PDIP menjadi lawannya. Itu pun setelah PDIP itu tadinya nggak bisa lolos, tapi ada putusan MK, ambang batas pencalonan untuk kepala daerah diturunkan, dia bisa maju sendiri gitu ya. Ke depan nggak boleh terjadi semacam itu. Jadi Pak Jokowi memang betul-betul ini harus semakin bekerja keras dan Gibran juga harus semakin bekerja keras. Cuma untungnya ini ya, Gibran ini kan sekarang ini ketika calon presiden lain masih berpikir nanti apakah partai saya akan mengusung saya atau partai apa yang akan mengusung saya, Gibran sekarang sudah mulai berkampanye. Karena dia dipastikan dia sudah dapat tiket. Dengan keputusan itu, Gibran dan Jokowi juga diuntungkan. Karena PSI, partai yang sebenarnya digadang-gadang jadi kendaraan dari Jokowi dan Gibran, khususnya nanti kalau Jokowi itu tentu saja dia mungkin menjadi ketua umumnya. Kalau Gibran itu tiket untuk maju kepada Pilpres 2029, nantinya dia bisa mengusung juga meskipun PSI itu tidak lolos parliamentary threshold gitu ya. Dan ini saya kira agenda yang paling utama dari berbagai aksi Pak Jokowi ini, terus bergaya seperti seorang presiden dan parahnya juga dimanjakan oleh beberapa unsur di kekuasaan ini seolah dia betul-betul masih menjadi seorang presiden. Jadi bagaimana ini? Harusnya sih menurut saya Pak Prabowo tegas dong ya. Harus mengingatkan pada Kapolri terutama apa yang terjadi di Banjarnegara tidak boleh itu dilakukan. Ini duit rakyat loh ya gitu dan ini kan juga bisa menyinggung Pak Prabowo sebagai presiden. Apa-apaan ini? Buah presidennya kok masih ada orang lain yang diistimewakan seperti seorang presiden.